Jangan remehkan mubahala sayang. Jangan remehkan mubahala. Itu urusannya sama Allah. Nih banyak nih. Nah, ini mubahala Habib Rizik. Setiap opening ada doa Habib Rizik. Ada doa Habib Rizik dan itu nggak pernah. Mudah-mudahan Habib Rizik umur panjang sehat afiat. Amin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap selalu tetap sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit menghapus dosa, menambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang mubahala. Nih, hati-hati lu sama mubahala. Yang bisa selamat dari hukum dunia tapi nggak bisa selamat dari hukum Allah. Iya, hati-hati yang membahala. No, itu yang mempermasalahkan mubahala Gus Nur, hati-hati. Gue ingetin aja, masih sempat minta maaf. Nih, salah satu beritanya nih. Mubahala on progress. Hakim MA yang tolak kasasi kasus KM 50 akhirnya ditahan KPK terima suap 3 miliar rupiah. Aduh. Ayo, ini terima suap 3 miliar rupiah, ketangkep KPK, OTT KPK ya. Aduh, Pak Luhut baru ngomong, jangan OTT, dikit-dikit OTT. Ada OTT Pak. Nah, ini kalau yang begini nggak di OTT Pak, gimana Pak? Tapi kembali lagi ya, mubahala on progress guys. Mubahala on progress. Kita baca ya. Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum JPU dalam kasus pembunuhan anggota Front Pembela Islam di KM 50 Tol Jakarta Cikampek. Dengan ditolaknya kasasi ini, 2 polisi yang menjadi terdakwa di kasus itu, Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Ohorela, tetap divonis bebas seperti putusan pengadilan sebelumnya. Ditolak kasasinya sama Hakim Agung nih. Hakim Mahkamah Agung. Putusan itu diambil dalam sidang yang digelar Rabu 7 September 2022. Vonis diambil oleh majelis hakim yang diketuai oleh Desnayeti dan beranggotakan Gazal Basale dan Yohanes Priana.
Putusan kasasi ini sama dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada pengadilan tingkat pertama tersebut, hakim memutus bebas Fikri dan Yusmin. Hakim menilai keduanya melakukan penembakan namun dalam upaya membela diri. Ya. Sekarang KPK akhirnya tahan Hakim Agung Ghazal Basaleh terkait kasus suap. Tuh. Itu kualitas hakimnya yang menolak kasasi JPU tuh. Itu hakimnya tuh kena suap. Ya, kasus suap. Kasus suap, korupsi, hakim apa begitu. Duh. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akhirnya resmi menahan Hakim Agung Ghazal Basaleh sebagai tersangka dugaan suap pengurusan perkara pidana koperasi simpan pinjam inti dana di Mahkamah Agung. Ini yang ketahuan baru satu, itu yang masalah KM 50 gimana tuh? Gimana tuh? Mubahala on progress, Bapak. Iya. Bagi kalian yang merasa bahwasanya mubahala itu biasa aja, tunggu ada waktunya lu. Ada waktunya. Penahanan ini dilakukan usai penyidik memeriksa Ghazalba selama beberapa jam di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta, Kamis 8 Desember 2022. Ghazalba ditahan di rumah tahanan rutan KPK Pondam Jaya, Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan proses penyidikan. GS Ghazalba ditahan oleh tim penyidik KPK selama 20 hari pertama yang dimulai 8 Desember sampai dengan 27 Desember 2022 pada rutan KPK pada Pondam Jaya Guntur. Ujar Wakil Ketua KPK Johannes Tanak saat mengumumkan penahanan Ghazalba di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta, Kamis 8 Desember 2022. Korupsi, suap. Suap. Hakim model apa begitu? Itu yang mutusin kasasi ya? Yang menolak kasasi ya? Itu ya? Dalam pengumuman penahanan ini, Ghazalba turut dihadirkan. Ghazalba terlihat mengenakan rompi oranye dan kedua tangannya diborgol. Dalam kasus ini, Ghazalba Saleh dan bawahannya dijanjikan uang 2,2 miliar rupiah. Suap itu diberikan melalui PNS Kepaniteraan MA bernama Desi Yustria. Suap diberikan agar MA memenangkan gugatan kasasi yang diajukan debitur inti dana Herianto Tanaka. Ia didampingi dua pengacaranya yaitu Joseph Parera dan Eko Suparno. Ghazalba diduga menerima suap uang 202 juta rupiah, 202 juta dolar Singapura, sekitar 3 miliar rupiah terkait pengurusan perkara pidana koperasi simpan pinjam inti dana di MA di Mahkamah Agung. Nah, tuh. Itu simpan pinjam tuh segitu. Kalau yang KM 50 apakah nerima apa kagak itu? Terus keputusannya kita harus percaya gitu. Selain Ghazalba, KPK juga menetapkan Prasetyo Nugroho, Redi Novariza, serta Nurmanto Akmal dan Desi Yustria yang merupakan PNS di Mahkamah Agung sebagai tersangka penerima suap. Mereka disangka melanggar pasal 12 huruf C atau pasal 12 huruf A atau B junto pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mereka dijerat melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B. Udah ini. Adapun perkara ini merupakan pengembangan dari kasus suap Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Nah, tuh kena lagi. Ia diketahui menangani perkara perdata gugatan kasasi koperasi simpan pinjam inti dana. Sementara itu Ghazalba menangani perkara gugatan kasasi pada perkara pidana inti dana. Mubahala on progress. Nah, buat kalian ya, gua ingetin aja. Ya, gua ingetin semuanya. Jangan remehkan mubahala, sayang. Jangan remehkan mubahala. Itu urusannya sama Allah. Nih banyak nih. Nah, ini mubahala Habib Rizik.
Setiap opening ada doa Habib Rizik. Ada doa Habib Rizik. Dan itu nggak pernah. Mudah-mudahan Habib Rizik umur panjang sehat afiat. Amin. Dan itu nggak akan gue hilangkan dari konten-konten gue. Amin. Bagi orang yang mengaminkan, insya Allah satu orang dikabulkan sama Allah. Pelan-pelan doanya kita itu didengar sama Allah. Allah akan mengabulkannya. Percaya kalian. Percaya kalian. Dan buat orang-orang yang merasa aman, ya dari dunia ini aman, tunggu waktunya. Semuanya akan terbongkar. Semuanya akan kena. Yakin kalian. Ini salah satunya nih. Dan buat yang kemarin Gus Nur sama Bambang Tri, yang orang-orang yang nuntut Gus Nur tentang mubahalah, tunggu waktunya. Tunggu waktunya. Gue ingetin kalian. Jangan remehkan mubahalah, karena itu memang syariat Islam. Itu syariat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang untuk meyakinkan kebenaran. Kalian merasa bisa skenario A, skenario B, skenario C di dunia. Tapi efek mubahalah ini terus. Udah banyak sayang. Udah banyak. Di saat manusia, di saat hamba Allah mencari keadilan di dunia, tapi tidak mendapatkan keadilan tersebut, maka berhati-hati kalian. Karena kalau mereka benar-benar minta sama Allah dan Allah kabulkan, kalian yang berbuat zalim, kalian yang berbuat tidak adil, akan Allah bongkar kezaliman kalian, Allah akan hukum kezaliman kalian, dan Allah akan tampakkan di dunia sebagai pelajaran buat yang lain. Ini buat kita semuanya, jadi pelajaran sayang ya. Jadi pelajaran. Hidup yang lurus-lurus saja. Nggak usah, jangan terlalu hati-hati sama mubahalah itu. Hati-hati dengan orang-orang yang kalian zalimi gitu. Wahai yang punya wewenang, wahai yang punya kekuasaan. Di atas kalian masih ada kekuasaan yang lebih, kekuasaan yang paling kuasa, rajanya raja. Yang menaikkan raja, yang menurunkan raja. Yang menaikkan penguasa, yang menurunkan penguasa, yaitu Allah SWT. Jangan kalian permainkan hamba-hambanya di dunia dengan ketidakadilan kalian, dengan kezaliman kalian. Karena demi Allah, kalian pasti akan merasakannya juga dengan cara Allah. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, mohon diri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para pejabat, wahai para aparat, hati-hati. Hati-hati. Pertanggungjawaban kalian sedang dilihat oleh Allah SWT, Tuhan semesta alam. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal